Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan salam semangat. Hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk belajar materi berikutnya untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang peta pikiran. Sebenarnya ini sudah sering kali kalian dengar. Hanya biasanya orang menyebutnya dengan istilah mind mapping. Nah, ini sama. Hanya mind mapping itu menggunakan istilah bahasa Inggris, kalau peta pikiran itu menggunakan bahasa Indonesia. Baik, apa itu peta pikiran? Mari kita simak penjelasan berikut. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Bu Novi ulang, Bu Novi pertegas, bentuknya adalah diagram. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi ada gambarnya. Diagram. Nah, seperti apa contohnya? Berikut Bu Novi tayangkan 2 contoh dari peta pikiran. Yang pertama, ini adalah konsep. Ini peta pikiran yang memvisualisasikan atau menggambarkan tentang konsep. Jadi kan bisa ide, bisa konsep, bisa informasi atau hal lain ya anak-anak. Kalau ini yang pertama, ini adalah contoh peta pikiran atau diagram yang menjelaskan tentang konsep. Konsep tentang apa? Jenis benda. Ada logam, ada karet, ada kayu, ada plastik. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa jenis benda itu ada 4. Kemudian plastik sifatnya apa, kegunaannya apa, logam sifatnya apa, kegunaannya apa, kemudian karet sifatnya apa, kegunaannya apa, dan seterusnya. Ini contoh peta pikiran yang menjelaskan tentang konsep. Contoh yang kedua, ini adalah peta konsep yang menjelaskan tentang informasi atau menggambarkan atau mencakup, memuat informasi-informasi mulai dari pertempuran Ambarawa itu berkobar di Ambarawa. Karena judulnya itu berada di tengah ini, maka peta konsep yang ada di atau peta pikiran yang ada di sekitarnya ini menggambarkan atau menceritakan tentang pertempuran Ambarawa. Terjadinya pada tanggal 12 Desember, terjadi di Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa itu terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Inggris atau NICA dan seterusnya. Sekali lagi, contoh peta pikiran yang kedua ini adalah peta pikiran yang menggambarkan atau menuliskan informasi yang berkaitan dengan pertempuran Ambarawa. Nah, kalau kalian simak dengan baik, di bagian atas itu ada kata tanya. Ada kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, keenam kata tanya ini bukan hanya sekedar dituliskan di situ sebagai pelengkap, tetapi keenam kata tanya itu digunakan untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi dalam peristiwa pertempuran Ambarawa. Gitu. Nah, sebelum Bu Novi bahas lebih lanjut berkaitan dengan peta pikiran, cara pembuatannya, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang jenis kata tanya dan fungsinya. Di sini hanya ada 6 ya, ini dalam diagram ini. Nah, kalau yang akan kita ingat itu ada lebih dari 6. Jenis kata tanya yang pertama adalah apa. Kata tanya ini atau kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh penggunaannya, apakah makanan kesukaanmu?
Bisa ditambahi bisa ditambahi dengan kah di belakang, tapi bisa juga tidak. Kalau tidak berarti apa makanan kesukaanmu? Nah, yang perlu Bu Novi ingatkan juga adalah jawaban dari kalimat tanya ini yang betul, yang lengkap adalah seperti berikut. Makanan kesukaanku. Jadi yang di sini itu menggunakan kata gantimu berubah menjadi ku. Mengapa? Karena ini diucapkan oleh orang yang bertanya kepada kita. Sedangkan yang bagian bawah ini menjawab makanan kita, kesukaan kita yang ditanyakan oleh orang lain. Jadi kalau mau menjawab menggunakan kalimat jawaban, kata tanyanya ini tidak dituliskan ya anak-anak, ini tidak dituliskan. Jadi ini dihilangkan, kemudian dituliskan ini bagian belakangnya. Makanan, ini makanan, kesukaanku. Dengan perubahan kata ganti ini adalah soto. Sebenarnya jawabannya hanya soto. Tapi kalau kalian langsung menjawab soto seperti itu, sedangkan kalian menjawabnya dalam bentuk tulisan, itu masih kurang lengkap. Maka dijawabnya dengan menggunakan kalimat jawaban, yaitu makanan kesukaanku adalah soto. Kata tanya yang kedua yaitu adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat atau pelaku dalam sebuah peristiwa. Nah, contoh penggunaannya misalnya, siapa nama orang tuamu? Siapa itu kata tanyanya berada di depan nama orang tuamu. Maka kalau kita mau menjawab kata tanyanya ini kita hilangkan. Kemudian kita tulis di bagian bawahnya dengan menggunakan kalimat jawaban ini. Ingat, ini kata gantimu harus berubah menjadi ku. Kalau misalnya di sini pertanyaannya adalah siapa nama orang tua kalian, maka kalian itu ketika kita menjawab berubah menjadi nama orang tua kami, bukan kalian lagi. Maka jawabannya adalah nama orang tuaku adalah Siti dan Rino. Orang tua kita kan ada dua ya, ada ibu, ada bapak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jenis kata tanya yang ketiga yaitu adalah kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh penggunaannya misalnya, kapan sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki? Kapan itu menanyakan waktu, berarti bisa tanggal, hari, atau keterangan waktu yang lain yang diketahui di dalam bacaan atau informasi yang ada. Nah, kalau mau menjawab dengan betul dan lengkap, maka kata tanyanya tidak kita hiraukan atau kita hilangkan, kemudian ditulis dari kata ini. Sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Karena yang diketahui di informasi-informasi sejarah itu hanya tanggal, maka ini menjawabnya pakai tanggal. Kalau nanti ketika kalian diminta untuk mencari jawaban dengan kata tanya kapan, diketahuinya waktu, maka pada pukul atau pada saat dan seterusnya, begitu. Jadi menyesuaikan dengan informasi yang diketahui. Jenis kata tanya yang keempat yaitu adalah di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi tempat terjadinya atau berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh penggunaannya misalnya,
Di mana, ingat ini penulisannya ya anak-anak, dipisah. Di mana teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali dibacakan. Kalau kita mau menjawab dengan lengkap, kata di mana ini diabaikan atau tidak ditulis ulang. Sehingga kita mulai menulis dari kata teks. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali dibacakan di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Begitu. Bu Novi yakin kalian sudah paham dengan ini karena materi ini sudah dipelajari dari sejak kelas 2 atau kelas 3 ya. Jenis kata tanya yang kelima adalah kemana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan lokasi yang dituju. Lokasi tempat yang akan dituju. Contoh penggunaannya misalnya kemana, ini juga dipisah. Di mana, kemana, dari mana, itu semuanya ditulis dengan cara dipisah. Kemana Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945? Sama seperti tadi, kalau mau menjawab lengkap, ini diabaikan kata tanyanya. Sehingga kalimat jawabannya mulai dari kata Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu salah satu kota yang ada di Jawa Barat ya, Nana. Nah, itu jenis kata tanya yang kelima. Kita lanjut ke jenis kata tanya yang keenam, yaitu dari mana. Kata tanya dari mana digunakan untuk menanyakan tempat yang telah didatangi. Jadi harus dari suatu tempat gitu. Terus ditanya, dari mana kamu? Misalnya seperti itu. Contoh yang lengkap, contoh kalimat tanya yang lengkap adalah dari mana asal makanan gudeg? Nah, kalau mau menjawab lengkap, ini kata tanyanya diabaikan. Kemudian mulai dari kata asal. Asal makanan gudeg adalah daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta saja boleh. Karena memang gudeg itu merupakan makanan khas dari Jogja. Jenis kata tanya yang ketujuh adalah mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, mohon maaf ini harusnya gabung, tidak terpisah, sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Atau sebab, alasan suatu kejadian itu bisa terjadi. Contoh adalah mengapa sila pertama pada Piagam Jakarta diperbaiki? Mengapa? Nah, kalau mau menjawab dengan lengkap, kata tanyanya diabaikan sehingga kalimat jawabannya mulai dari kata sila. Sila pertama pada Piagam Jakarta diperbaiki karena boleh, sebab boleh. Rakyat dari Indonesia bagian timur menyatakan keberatan dengan kata-kata yang ada dalam sila pertama Piagam Jakarta. Begitu. Kalau mau lebih lengkap. Kata tanya yang ke-8 adalah bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, proses juga bisa. Contoh penggunaannya misalnya, bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Kita jawab lengkap, maka kata tanyanya kita abaikan, sehingga kalimat jawabannya mulai dari kata akhir dari pertempuran Ambarawa adalah Indonesia berhasil merebut kembali dari sekutu. Nah, itu tadi ke-8. Masih ada satu lagi anak-anak kata tanyanya. Yang ke-9 adalah kata tanya berapa.
Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, contoh penggunaannya misalnya seperti berikut. Berapa korban jiwa dalam peristiwa banjir di kota Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021? Nah, maka kalau kita mau menjawab lengkap, kata tanya ini kita abaikan, maka kalimat jawabannya mulai dari kata korban. Korban jiwa dalam peristiwa banjir di kota Jakarta tanggal 19 Februari 2021 ada 5 orang yang meninggal. Nah, demikian tadi 9 kata tanya. Nah, kata tanya yang kita bahas barusan itu bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membuat peta pikiran. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya seperti berikut. Bu Novi akan menjelaskan langkah per langkah dalam pembuatan peta pikiran. Tolong kalian simak dengan baik agar nanti ketika saya minta untuk membuat peta pikiran dari teks yang Bu Novi sampaikan, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah dan benar. Membuat peta pikiran. Bu Novi sajikan salah satu teks bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suweryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itu tadi isi teks dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian kurang paham, maka kalian boleh membaca lagi. Jadi kalau membaca teks itu tidak hanya cukup sekali. Kalau memang sekali itu kalian belum paham, diulang lagi. Nah, dari teks ini kita buat kalimat tanya. Ada 6 kata tanya yang akan Bu Novi gunakan. 6 kata tanya tersebut, 6 kata tanya yang berbeda ya. Yang pertama, nih. Nanti Bu Novi akan menggunakan ini sesuai diagram yang sudah Bu Novi tayangkan. Mulai dari kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Bu Novi mulai dari kata tanya apa. Kalimat tanyanya adalah peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ingat, kita menggunakan teks berjudul ini tadi. Maka, kata tanya yang kita buat itu harus mengacu pada teks ini. Tidak boleh sembarang. Misalnya, apa makanan kesukaanmu? Tidak boleh. Karena
di sini adalah judulnya. Jadi di tengah itu adalah judul yang mau kita buat. Nah, kalimat tanya menggunakan kata tanya apa sudah? Yang berikutnya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Yang jawaban dari kalimat tanya ini harus ada di dalam teks ini. Bu Novi ulang, kita buat kalimat tanya menggunakan kata tanya ini, tetapi jawabannya harus ada di teks ini. Jadi tidak boleh di luar dari teks ini. Yang ketiga, siapa? Kata tanya siapa, contoh kalimat tanyanya adalah siapa yang menandatangani teks proklamasi? Menggunakan kata tanya di mana? Di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Menggunakan kata tanya kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Dan yang terakhir menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana proses kemerdekaan bisa terjadi? Jadi keenam kalimat tanya yang Bu Novi buat, jawabannya harus ada di dalam teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena kita mau buat peta pikiran yang menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan isi dari teks ini atau informasi yang ada di teks ini. Nah, setelah kita buat kalimat tanya seperti ini, kita tentukan jawabannya. Jadi kalau membuat kalimat tanya itu harus tahu jawabannya ya anak-anak. Jangan membuat kalimat tanya tapi jawabannya tidak tahu. Mulai dari pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kata tanyanya tidak kita tulis ya anak-anak kalau menggunakan kalimat jawaban. Jadi mulai dari kata peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalimat tanya yang kedua, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kita jawab dengan menggunakan kalimat tanya, maka kata tanyanya kita abaikan. Kalimat jawabannya mulai dari kata Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu karena sekutu berhasil mengebom 2 kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Kalimat tanya yang ketiga yaitu siapa yang menandatangani teks proklamasi? Kita jawab lengkap, maka kata tanyanya kita abaikan sehingga kalimat jawabannya dari kata yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang berikutnya, di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Kata tanya di mana kita abaikan. Mulai dari kata teks. Teks proklamasi pertama kali dibacakan di kediaman Soekarno dengan alamat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya kalimat tanyanya adalah kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Kata tanya kapan kita abaikan, maka jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Jadi di sini ada keterangan waktu tanggal dan waktu yang menunjukkan pukul jam. Terakhir, bagaimana proses kemerdekaan bisa terjadi? Kata tanyanya kita abaikan, maka kalimat jawabannya mulai dari kata proses. Proses kemerdekaan dimulai atau bisa terjadi dengan dimulainya pada pukul 10 yang diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta.
Selesai pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itu tadi sudah 2 tahap anak-anak. Jadi tahap pertama adalah membuat kalimat tanya. Tahap kedua adalah menjawab kalimat tanya yang kita buat. Nah, tahap ketiga adalah menyusun. Jadi, jawaban-jawaban yang kalian temukan itu dibuat dalam sebuah diagram seperti berikut. Bentar ya, masih proses ya anak-anak. Bu Novi ulang, kalimat tanya tadi dicari jawabannya di dalam teks bacaan yang menjadi acuan. Kemudian setelah ketemu jawabannya, kalian susun jawaban-jawaban kalian itu ke dalam sebuah diagram. Nah, contohnya seperti ini. Terlihat kecil ya anak-anak, tapi semoga masih bisa dibaca. Jadi mulai dari pertanyaan apa, ini kalimat tanyanya tidak perlu ditulis. Bu Novi ulang, kalimat tanyanya tidak perlu ditulis. Mengapa? Karena kita sudah menjawab menggunakan kalimat jawaban. Jadi yang ditulis, dicantumkan di dalam diagram, itu hanya jawaban dari kalimat tanya yang dibuat. Tapi ingat, jawaban itu harus menggunakan kalimat jawaban. Mulai dari apa tadi kan? Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ini mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena sekutu berhasil mengebom 2 kota di Jepang, dan seterusnya. Ini Bu Novi hanya copy paste dari jawaban-jawaban yang tadi sudah ditemukan. Nah, jawaban ini juga merupakan informasi penting yang terdapat dalam teks ini. Jadi kalau kalian itu bisa membuat peta pikiran ini, maka kalau kalian diminta untuk menentukan informasi pentingnya, tinggal ini saja dituliskan masing-masing ini tanpa menggunakan kalimat tanya, tanpa menggunakan kata tanya gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kalau kalian masih bingung, kalian ulang lagi penjelasan Bu Novi dari awal. Nah, itu tadi adalah penjelasan Bu Novi berkaitan dengan peta pikiran dan cara membuatnya, prosesnya ya anak-anak. Tugas kalian hari ini adalah silakan kalian baca teks bacaan berjudul Pentingnya Persatuan. Bacaan itu ada di e-book tema 2 halaman 34 atau Bu Novi juga cantumkan di slide paling akhir. Nanti silakan kalian baca. Setelah kalian baca, buat kalimat tanya menggunakan kata tanya berikut. Ingat, jawabannya harus ada dalam bacaan. Jadi kata tanyanya Bu Novi tentukan. Yang pertama adalah apa, yang kedua mengapa, yang ketiga siapa, yang keempat di mana, yang kelima kapan, dan terakhir bagaimana. Setelah kalian buat kalimat tanya, kalian buat peta pikirannya. Jadi kalian sudah buat kalimat tanyanya menggunakan kata-kata tanya ini. Kemudian kalian cari jawabannya seperti Bu Novi tadi. Dari jawaban-jawaban itu kalian susun jadi peta pikiran gitu. Jadi buat peta pikiran dari jawaban ke-6 pertanyaan yang kalian buat. Peta pikiran dibuat seperti contoh. Jadi Bu Novi hanya menerima 2 jawaban. Satu adalah kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya yang Bu Novi tentukan. Yang kedua diagram peta pikiran. Jadi ada 2 yang harus kalian kumpulkan. Ini teksnya. Baik, demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.